بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabi Rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Berjumpa lagi dengan channel kita Ruqyah Azza. Insyaallah pada hari ini kita akan membicarakan bagaimana cara untuk membebaskan diri dari gangguan jin nasab. Ikhwan fiddin, yang paling banyak kita jumpai adalah gangguan jin nasab. Gangguan jin nasab tidak mesti seseorang itu pendahulunya menuntut ilmu kanuragan, bukan mesti menuntut ilmu kekebalan, tidak mesti menuntut ilmu yang bersangkut paut dengan kebatinan. Tapi terkadang jin nasab itu muncul karena mungkin dulu orang tuanya pernah membuka aura, atau pernah membuka mata batin, atau pernah dipasangi susu, atau pernah menyimpan jimat-jimat, atau mungkin dulu pernah juga dikasih orang air yang telah dimantrai. Tidak mesti orang tuanya atau pendahulunya menuntut ilmu yang mengandung unsur kesyirikan. Tapi terkadang juga banyak faktor, di antara lain karena mungkin jin itu jatuh cinta kepada pendahulunya, atau jin itu merasa kasihan kepada orang tuanya atau sebagainya, sehingga jin-jin tersebut telah lama bersemayam di dalam tubuh orang tuanya. Maka jin-jin tersebut bisa saja mengikut atau turun kepada keturunannya atau anak-anaknya. Nah, pada hari ini kita akan berbicara cara khusus bagaimana melepaskan diri dari gangguan jin nasab. Kepada mereka yang merasakan ada gangguan jin nasab, baik seperti indigo, atau yang mempunyai indera keenam, atau memang betul-betul mereka yang ingin lepas bebas dari gangguan jin nasab, insyaallah ini cara yang kita akan paparkan. Adapun cara yang pertama yang harus dilakukan adalah bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti bertobat? Karena kita manusia ini tidak ada yang luput dari kesalahan dan dosa. Tidak luput dari kesalahan dan dosa. Ibarat pepatah mengatakan tidak ada gading yang tidak retak. Artinya manusia ini tidak ada yang tidak mempunyai kesalahan dan dosa, kecuali diri Rasulullah SAW yang maksum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dengan musibah atau gangguan inilah menjadi sebab datangnya gangguan atau cobaan yang Allah berikan. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Ama asabatkum musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apapun musibah yang menimpamu itu adalah karena dosamu, kata Allah, dan Allah memaafkan sebagian besar dosa yang telah kita kerjakan. Artinya kita bertobat kepada Allah dengan sebetul-betul bertobat. Bertobat akan dosa-dosa kita, kemudian membersihkan hati kita, membersihkan hati kita dari sifat yang mungkin masih ada semayam, sifat dendam, amarah, sifat-sifat yang tidak terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan. Sehingga nanti kalaulah di dalam hati kita itu sudah bersih, insyaallah gangguan itu akan mudah hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alla inna fil jasadi mudghah, wa idza salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat jasad kulluh. Ala wahya qalb." Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam sebuah tubuh itu terdapat segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka akan baik seluruhnya, dan apabila satu daging itu tidak baik, rusak, maka akan rusak semuanya. Ketahuilah ala wahya qalb.
ketahuilah dianya adalah hati. Jadi kalau hati itu sudah bersih, insya Allah itu mudah disembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang pertama. Adapun cara yang kedua adalah dengan membersihkan jimat-jimat, dengan membersihkan barang-barang yang mungkin masih tersisa, ya seperti barang-barang yang dianggap keramat, ya ini harus dimusnahkan dulu, atau dulu pernah mungkin di rumahnya pernah ditanami dan itu harus digali kembali dan dicari. Kalau tidak dapat, maka cukup disiram dengan air ruqyah. Ya, cukup disiram dengan air ruqyah. Yang terpenting dicari dulu ini jimat-jimat mungkin masih ada yang tersisa, terselip mungkin di dompet atau terpasang mungkin di beberapa pintu yang pernah dulunya dipakai oleh pendahulu-pendahulu kita. Rasulullah telah jelas mengatakan, ya, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa saja yang menggantungkan jimat faqad asyrak, maka dia telah syirik. Nah, ini perlu kita bersihkan kembali dan kita perlu cari dan teliti di tempat-tempat yang mungkin pernah dulunya ditanam atau pernah digantung atau pernah ditaruh. Ini cara yang kedua. Adapun cara yang ketiga, yakni dengan cara ikrar. Ikrar ini adalah sebagai penegasan kita untuk berlepas diri dari gangguan syaitan. Nah, bentuk ikrar itu bermacam-macam, ya terserah ya bagaimana redaksinya, tetapi kita di sini mempunyai redaksi yang bagus insyaallah dengan cara seperti berikut. Yang pertama kita baca ta'awuz dulu, kemudian dengan membaca bismillah, lanjut dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini diulang untuk beberapa kali ataupun 3 kali. Kemudian baru kita ucapkan ikrar seperti hal berikut ini. Allahumma inni abra'u ilaika min kulli ahdin wa wa'din wa ittifaqin baini wa baina jinniyyi sawa'an alimtu bihi aw lam a'lam. Wallahu ma aqulu syahid. Yang artinya, ya Allah, aku berlepas diri dari semua perjanjian atau kesepakatan dengan jin, baik yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui. Hanya Allah yang menjadi saksi terhadap apa yang aku lakukan dan yang aku katakan. Ini dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian nanti ditutup dengan selawat. Ini redaksi yang kita punya. Boleh memakai dengan redaksi lain, ya silakan. Nah, ini cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat bagaimana? Lakukan ruqyah mandiri atau diruqyah dengan ayat-ayat sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah membaca surah Al-Baqarah ayat 106 sampai ayat 170, boleh dicatat. Atau nanti kita bantu dengan mencatatnya, nanti kita tampilkan di video. Kemudian yang kedua adalah dengan surat Al-An'am ayat 128 sampai 132. Kemudian surah Al-A'raf ayat 35 sampai ayat 43. Kemudian surat Yunus ayat 40 sampai 41. Surat Ibrahim ayat 39 sampai 52. Kemudian surat Al-Mu'minun ayat 101 sampai 108. Kemudian surah Ibrahim ayat 39 sampai 52 udah. Kemudian surah Al-Furqan ayat 21 sampai 34. Kemudian surah Al-Furqan ayat 74. Kemudian surah Asy-Syu'ara ayat 69 sampai 104. Surat Al-Qasas ayat 62 sampai 64. Surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Kemudian surat Saba ayat 31 sampai 33. Surat Yasin ayat 58 sampai 61. Surah As-Saffat ayat 158 sampai 157. Kemudian surah Al-Mu'min ayat 1 sampai 12. Kemudian surah Fussilat ayat 29. Ya, ayatnya cukup banyak dan ini dibacakan secara mandiri, juga bisa peruqyah juga membacakan kepada pasiennya. Ini cara yang keempat. Kemudian cara yang kelima, bagaimana caranya? Caranya adalah membacakan ini apa yang kita sampaikan di atas itu dengan secara istiqomah.
dengan secara istiqomah. Karena istiqomah itulah yang akan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang keenam adalah dengan melazimkan, mendawamkan zikir pagi dan sore. Kemudian cara yang terakhir adalah dengan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat setia. Sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad Ibnu Qarib, bahwa beliau dulu sebelum hijrah, sebelum masuk Islam, beliau juga dulu mempunyai yang namanya khodam. Ya, khodam yang sangat setia kepadanya. Ya, kemudian setelah dia masuk Islam, kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada Sa'ad bin Qarib ini, apa kata Umar bin Khattab? Wahai Sa'ad, apakah jinmu, temanmu dulu itu masih mengikuti engkau? Dijawab oleh Sa'ad bin Qarib ini, tidak wahai Umar. Kenapa? Karena saya telah menggantikan ya kedudukannya dengan Al-Quran. Artinya saya telah menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Ya, tidak ada pengganti selain Kitabullah. Ini yang disampaikan oleh Sa'ad bin Qarib. Inilah cara-cara yang khusus kita sampaikan. Mudah-mudahan saudaraku di sana yang mengamalkan ini bisa ya sebagai sarana dan solusi untuk melepaskan diri dari gangguan jenazah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.